Yang kedua, kita akan dengar dari satu juga individu yang sangat luar biasa. Saya sudah bertemu langsung dengan beliau ya di Medan waktu itu. Dan sekarang beliau juga menjalankan Nagaya ya full time. Nah, ini adalah Pak Agus Makmur. Pak Agus, boleh tolong lambaikan tangan ke kamera? Ah, ini dia bersama kita. Oke, Pak Agus, boleh tolong di-sharing Pak, domisili mana, bertemu Nagaya bagaimana, apa yang membuat Bapak memilih Nagaya dan harapan ke depannya seperti apa? Silakan Pak. Oke, selamat malam semuanya ya Pak Dani ya. Bertemu kembali ya, sudah 2-3 bulan ya kita bertemu ya. Iya, Oke. sudah 2 bulan Pak. Iya udah. Jadi gini, saya pertama kali diperkenalkan Nagaya oleh ya teman saya di Jakarta. Ya, kebetulan kita ada komunitas. Oke. Nah, beliau menceritakan tentang prospek Nagaya ini, kripto lah, aset kripto. Sebenarnya sih dulu saya udah pernah dengar sih mengenai yang namanya Bitcoin ya. Bitcoin itu saya lihat dulu sebenarnya saya pernah ditawarkan oleh adik ipar saya untuk membeli Bitcoin ya di harga hari itu sekitar 6 tahun lalu lah, sekitar harga masih 9 juta. Satu Bitcoin masih 9 juta. Tapi menurut saya, bagi saya mungkin saya belum paham waktu itu ya. Maksudnya gini, kita pegang satu aset digital dari handphone, oke? Itu gimana dengan harga 9 juta? Waktu itu di benak saya itu not make sense gitu. Kalau saya pegang US dollar, ya kan? Saya mau tukar, saya mau beli di luar negeri, belanja atau apa, bisa saya ke money changer gitu kan. Tapi dengan digital yang harga 9 juta satu koin itu bagi saya not make sense gitu. Waktu itu ya 6 tahun lalu. Jadi ya oke, kemudian ya saya bertemu dengan komunitas ya dengan teman ya di Jakarta ya disambungkan dengan suaminya langsung ya Pak Rindu ya. Jadi bercerita beliau mengenai konsep aset kripto ini. Nah, dari sana saya baru paham. Oh, rupanya kripto itu begitu, dia aset gitu kan. Dan aset itu aman gitu kan. Dan bisa berkembang. Dan memang betul kalau saya lihat Bitcoin kan harganya sudah meroket kan. Sudah sampai 900 sempat sampai 800-900 juta kan. Ya kan? Wah, kalau kita mau beli kan gimana kan? Nah, kebetulan nih katanya nih harga masih murah, ya kan? Harganya hari itu saya beli itu di Januari masih 1,1 lah US dollar ya. Oke. Nah, saya pikir wah ini suatu kesempatan. Memang kalau kita mau beli kripto itu harus di harga paling murah, betul ya? Kita beli aset itu kan harus paling murah. Nah, nanti kedepannya kenaikannya itu bisa lebih besar kan gitu. Nah, jadi di sana saya putuskan untuk membeli. Memang waktu itu saya belinya nggak banyak ya. Nah, kemudian di bulan Januari saya beli, di bulan Februari kan tim dari Jakarta datang kan, Pak Dani datang ya, dengan Pak CEO ya, Pak Yohanes, dengan Pak Yunias juga, Pak Rindu juga. Nah, kita kan sharing-sharing kembali. Nah, begitu kita sharing kembali, wah saya makin dicerahkan gitu Pak. Saya makin paham konsepnya ya, lebih mendalam. Wah ini ada backup emasnya, betul ya? Ada proyek-proyek realnya. Nah kedepannya itu bisa berkembangnya luar biasa. Malahan konsepnya lebih bagus daripada the mother of crypto kita ya, yang hanya koin kosong. Wah ini saya pikir ini luar biasa sekali. Kenapa? Karena banyak teman-teman seperti kita kan membangun aset kan kita beli emas biasanya simpan, betul ya? Atau kita beli rumah, tanah ya. Tapi perkembangannya kan nggak sefantastis di kripto, ya kan? Dan contohnya kan sudah ada, the mother-nya itu sudah ada, bukan hanya Bitcoin ya, kayak Ethereum juga begitu kan? Nah dari sanalah saya berani untuk mengambil membeli koin yang lebih banyak dan menjalankan marketing plan-nya. Karena dari sini kan saya punya tim juga kan, dengan teman-teman kita juga mau berbagi kan berita bagus ini supaya teman-teman kita juga bisa punya aset ya. Ya bukan kita aja, mereka juga bisa punya aset untuk masa depan mereka. Nah sekarang keluarga saya juga semua sudah memiliki akun Nagaya. Mereka beli masing-masing. Seperti kemarin di Chinese New Year kan, saya punya anak kan dapat angpau ya, dapat angpau kan. Nah saya
saya kasih tahu mereka pemahaman, mereka ambil uang itu untuk beli Nagaya, Pak. Mereka simpan untuk masa depan mereka. Nah, juga nanti tentu saya juga nanti bisa wariskan juga kan untuk keluarga saya ya. Dan saya lihat perkembangannya memang ya legalitasnya jelas ya kan, transparansinya proyek juga ya, kita udah terima juga profit sharingnya kan. Apalagi ke depan proyek akan bertambah. Jadi ya ini bagus sekali sih aset kripto ini, di luaran nggak ada lah yang seperti gini. Kalau kita lihat Bitcoin harga atau yang lain kan harganya sudah tinggi ya. Tapi dengan Nagaya dengan harga walaupun sekarang masih udah 1,61 ya, itu masih terjangkau. Hanya sebungkus rokok, ya kan? Sebungkus rokok kita bisa beraset, ya, bisa memiliki tambang lagi, Pak. Nggak gampang loh. Betul. Dengan hanya satu koin bisa punya tambang, dapat profit sharing. Nah, demikian Pak Dani. Thank you Pak Agus. Wah, ceritanya menginspirasi sekali ya. Saya harap kita bisa bertemu lagi Pak secepatnya di Medan ya. Iya, rencana Pak. Iya Pak, saya dengar di Medan ini sekarang edukasinya rutin ya Pak ya tentang Nagaya ya, betul ya? Ya. Kemarin kita rutin lakukan karena saya ada buat ya, kemudian di office saya ada buat satu information center lah. Ya kita lihat di Manokwari Papua kan luar biasa Pak. Ya kan, untuk edukasinya kan. Kebetulan saya ada tempat ya, saya siapkan untuk memberikan edukasi ke teman-teman yang mau mendengar edukasi tentang kripto khususnya Nagaya. Mereka lebih paham karena mereka kan kadang-kadang ikut-ikutan aja Pak di luar, betul ya? Kemudian juga banyak yang scam, betul ya? Betul. Yang nggak jelas. Jadi supaya mereka nggak jadi korban. Betul. Nah, dengan ada satu fasilitas information center di Medan, nah saya bisa memberikan pemahaman lah, biar sama-sama kita bisa membesarkan aset kita ya, karena Nagaya ini kan aset kita juga ya ke depan. Dan bisa kita wariskan untuk keluarga, untuk kesejahteraan keluarga kita Pak. Betul. Ya, benar Pak. Jadi kita memang lebih di Nagaya ini kita kan lebih fokus terhadap edukasi ya Pak ya, memberikan input kepada teman-teman. Nah Pak, ini kalau boleh tahu nih ya Pak ya, soalnya ada beberapa yang penasaran pengen tahu Pak. Pak Agus ini sekarang megang berapa banyak Pak koin Pak? Saya kan ya sekitar 10.000 lah Pak. 10.000 ya, wow, luar biasa. 10.000 ya. Ini berarti menginspirasi bagi teman-teman di sini ya. Nah, di sini soalnya ada yang bilang Pak, saya pengen jadi seperti Pak Agus karena Pak Agus ini leader saya yang sangat luar biasa. Ya, jadi bagi teman-teman juga yang mau Nah, Pak Agus, mungkin begini Pak. Apa pesan Bapak bagi teman-teman kita yang sedang menyaksikan hari ini ya? Mungkin mereka mau ngambil besar, mau ngambil banyak koin ya untuk masa depan mereka, atau mungkin mereka mau mulai dengan kecil. Apa pesan bagi mereka Pak? Pesan saya gini, kita walaupun saya terinspirasi dengan kata-kata dari Bill Gates ya Bill Gates ya mengatakan bahwa memang bukan salah kita lahir di keluarga miskin, ya apapun ceritanya ya, misalnya di keluarga miskin, itu bukan salah kita, betul ya. Tapi kalau kita mati dalam keadaan miskin, itu salah kita, betul katanya. Nah, jadi saya maunya teman-teman kita juga ya, walaupun di latar belakangnya apapun, mereka harus punya suatu aset lah ya, yang bisa dipakai untuk masa pensiun mereka. Seperti saya kan umurnya udah 51 ya. Ya target kan di Indonesia kan 55 tahun sudah harus pensiun ya, ataupun 60. Tapi kita lihat banyak teman-teman kita kan udah umur 60-an juga nggak bisa pensiun. Bekerja terus dia. Betul ya? Dan tidak ada satu ya, makin umur makin panjang ya, kita punya mesin pun tubuh sudah berkurang kekuatannya ya kan. Nah, kebutuhan ke depan kan masih tinggi. Semakin tinggi kita lihat kebutuhan ke depan. Nah, dengan Nagaya ini kan kita bisa mulai bangun aset. Aset apalagi kita lihat Nagaya ini kan bukan hanya koin kosong kan. Dia ada emasnya bisa bertambah dan ada profit sharing daripada proyek-proyeknya. Dan sekarang masih satu ya, ke depan setiap tahun bisa 1 atau 2 bertambah kan proyeknya. Nah, itu bisa memberikan suatu income juga kan untuk kita yang sudah tidak punya pekerjaan lagi misalnya ya, ataupun udah kena pensiun dini kan, atau yang kena PHK. Sekarang kita lihat COVID ini kan banyak perusahaan yang mengurangi staf-stafnya kan, bukan aja perusahaan besar. Saya lihat perusahaan kecil pun sudah mulai efek kan COVID ini. Apalagi sekarang kita lihat
untuk berpunya aset di sini kan mudah, Pak. Betul ya? Dengan satu Nagaya aja kita bisa membeli dengan hanya sebungkus rokok. Bayangkan loh, kalau misalnya tahun 2008 saya ada 10.000 aja Bitcoin, ya kan? Waktu itu saya beli, sekarang mah udah triliuner kan? Wah, sudah nggak di Indonesia lagi mungkin ya Pak ya? Nggak di sini lagi, betul. Betul kan? Sudah Apalagi keliling sekarang dunia. kan saya butuhlah 10.000 gitu Nagaya ya. Tapi tuh teman-teman ya kita di sini kan bisa kita top up kan. Kita belinya kan nggak usah bisa kemampuan kita masing-masing. Misalnya kita ada uang seperti istri saya dia komitmen setiap bulan dia mau beli 100 Nagaya. Ya sekarang pun udah hampir 1.000 Nagaya dia. Jadi dia komitmen setiap bulan beli 100 sisihkan penghasilan 100. Anak saya juga kan udah bekerja juga kan. Kemarin dia dapat gaji, dia sisihkan sendiri loh, saya suruh dia ambil 5 juta untuk beli Nagaya. Berarti inisiatif kan ya Pak ya? Apa? Wah, inisiatif sendiri ya berarti ya mereka beli setiap sendiri, bulan. ya, karena kemarin kan pernah sebenarnya anak saya ini kan pernah pengalaman buruk juga Pak dengan teman-teman dulu di Bitcoin. Dulu memang Bitcoin mereka ada beberapa teman mereka ya saling sharing lah beli kan. Mungkin mereka di trader mungkin ya, di trading atau apa loss kan begitu. Nah, jadi dia punya pengalaman buruk. Jadi kemarin pas Pak Johannes kan datang kan di Medan. Nah, saya bawa kan anak saya ketemu dengan Pak Dani, supaya mereka langsung dengar dari CEO-nya langsung. Nah, dia ada tercerahkan lah. Dan mereka sudah sering juga kan kita ikuti Zoom ya kan. Kita belajar kan di meeting juga. Nah, mereka udah paham. Karena saya punya anak itu kan dia ortotidak, Pak. Dia juga invest di saham juga. Dia di saham juga. Nah, jadi dia ya kita lihat kan saham kan nggak bisa naiknya sebesar kripto kan. Ada batasannya lah. Betul. Dan juga harus dipantau kan, harus dilihat ya kan bisa loss juga, harus beli blue chip ya gimana ya harus dia pelajari. Tapi di sini kan kita lihat wah ini kan safe kan kalau di Nagaya, apalagi dunia kripto kan cuma kita jangan salah beli aja. Kalau sekarang saya fokus aja di Nagaya Pak, yang lain enggak lah karena Nagaya kan udah hibrid kripto pertama di dunia. Ya Bitcoin bisa sebagai koin pertama ya di dunia kan. Tapi Nagaya adalah hibrid yang pertama di dunia. Jadi konsen lebih bagus. Saya lihat kedepannya pasti luar biasa. Makanya teman-teman ya kita bisa mulai dari 1 ya. Kemudian kalau misalnya kita ada kelebihan uang gitu kan, kita bisa nabung, kita bisa tambah misalnya 10, 100 ya punya target lah kedepannya Pak. Mantap. Demikian Pak Gani. Thank you banget Pak Agus ya. Berarti pesannya bagi teman-teman adalah belilah aset sekarang untuk jadi aset untuk Anda ke depannya ya, untuk anak Anda, cucu Anda, dan ke depannya.